tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan suatu kesaksian yang real. Suatu kesaksian yang nyata. Suatu kesaksian yang begitu menyentuh saya. Sebagai latar belakang saya mengenal seorang polisi, beliau ini dari Kombes saya kenal. Kalau saudara tahu dalam kepolisian. Dan sekarang beliau sudah menjadi Komjen, Jenderal Bintang 3. Di Indonesia ada 10, hanya 10 Jenderal Bintang 3. Dan satu-satunya anak Tuhan adalah jemaat setia ibadah jam 11 di sini. Dan beliau akan bercerita kepada saudara pada hari ini, bersaksi pada saudara 10-15 menit tentang bagaimana sebenarnya beliau coba dibuang, coba dilempar, coba diasingkan oleh manusia. Tetapi kuasa Tuhanlah, kekuatan Tuhanlah yang menjaganya sampai mengangkatnya sampai sekarang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang teman saya, Komjen Pol Dharma Pongrekun untuk bisa memberi kesaksiannya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom. Saya susah mau cerita dari mana karena panjang sekali. Tapi saya singkat ya. Saya jadi polisi bukan karena cita-cita dari kecil. Tapi perjalanan membawa saya dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh bahwa Tuhan ingin saya di situ untuk memperbaiki. Niat untuk memperbaiki ternyata tidak semudah membalik tangan. Karena di dalam perjalanannya penuh dengan dinamika yang membuat kita kalau fokusnya kepada masalah, maka kita akan jatuh di tengah jalan. Karena kita melihat dunia ini begitu besar, begitu gelap untuk kita hadapi. Karena kekuatan yang kita hadapi sekarang adalah kekuatan mamon. Itu yang utama. Tahun 2009 awal saya hampir mengundurkan diri dari kedinasan saya karena merasa bahwa kita mau kerja baik ternyata sering dikerjain walaupun kita tidak salah. Dari situ saya mengambil suatu keputusan bahwa kalau saya menyerah maka dua-duanya saya nggak dapat. Saya tidak dapat anugerah Tuhan, saya tidak dikasih Tuhan, dan dunia pun saya pun tidak akan mungkin bisa dapat. Karena apa? Batin saya selalu berantem ketika saya mau mengikuti cara dunia, batin saya berantem. Peperangan rohani terjadi. Dan akhirnya saya putuskan, ayah saya bilang, tenang dulu, tunggu waktu Tuhan, tunggu tanda dari Tuhan. Artinya apa? Keluarga itu penting. Keluarga merupakan ekstrak terpenting di dalam kehidupan kita di dunia untuk membawa keluarga ke surga. Ayah saya dulu seorang jaksa, terakhir jaksa agung muda, memberikan pesan kepada saya, kamu tidak perlu mendapatkan jabatan kalau kamu harus ngasih uang. Kamu tidak perlu dapat jabatan kalau kamu harus ngasih perempuan. Papa, mama tidak akan malu. Artinya kembali lagi, keluarga penting sekali. Jangan mendorong anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak. Seringkali lingkungan mengatakan, Bapak sekarang ada di mana? Selalu nanya jabatan, selalu nanya posisi. Ya. Jadi dari situ saja sudah terbangun bahwa mindset orang melihat kalau orang punya jabatan. Dan sejak saat itu saya tetap berjuang dan akhirnya saya tidak jadi mengundurkan diri dari kepolisian. Karena ada Tuhan taruh di dalam hati saya, kalau saya dari luar sulit saya untuk memperbaikinya dan sulit saya juga untuk menyuarakannya. Karena saya menjadi tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Singkat cerita, akhirnya saya 8 tahun di pangkat AKBP, kalau di Angkatan Darat itu Letnan Kolonel. Dan selama 8 tahun selalu dijegal kalau naik. Dan setelah itu saya sekolah pun banyak dijegal. Dan saya beberapa kali ikut seleksi KPK juga. Tahun 2000 pangkat masih AKBP, Kombes.
itu juga banyak dijegal, hampir lolos tetapi waktu itu ada intervensi dan sebagainya. Dan tahun 2012 saya ikut sekolah, 2014 saya ikut sekolah Sespimti, dan setelah lulus tidak lama kemudian, 6 bulan kemudian Tuhan angkat saya jadi bintang hatu. Dan dalam waktu 3,5 tahun, puji Tuhan sudah bintang 3. Itu hanya semua kemurahan Tuhan. Tetapi di dalam proses itu pun tidak semudah yang orang lihat. Ya, terakhir waktu pas mau naik bintang 3 sendiri, ada demonstrasi yang demonstrasi kuasa Tuhan yang Tuhan perlihatkan, dan saksinya adalah Pak Geren. Karena jam 7:30 pagi sebelum dipanggil presiden, saya minta Pak Geren, Pak Daud Tony, ayah saya, Pak Jack untuk membantu mendoakan karena nama saya hilang dari list untuk dinaikkan bintang 3. Dipanggil presiden tidak ada. Tetapi jam 10:15 ada yang WA saya bahwa saya gagal untuk ikut dipanggil presiden. Saya berserah, dan jam 10:20 ada telepon dari istana, berhasil. Saya segera berangkat, ditunggu jam 11:30. Dan itu luar biasa karena Tuhan demonstrasikan betapa ketika kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu seperti begini. Setiap hari fokus ke Tuhan aja udah. Karena ketika kita fokus kepada yang dunia, maka kita selalu takut. Kapan dunia ini mulai takut? Kapan dunia ini juga mulai sombong? Ketika ada bank. Perhatikan ya, ketika kita selalu mengandalkan saving, kita pikir hidup kita bisa di-saving oleh bank tadi. Angka-angka itu menunjukkan harga diri kita. Angka-angka yang ada di bank itu menunjukkan kesombongan kita. Walaupun kita sekarang ada di gereja ini, tapi mungkin kesombongan kita ada. Tetapi kekhawatiran kita juga muncul ketika angka-angka itu kita perhatikan. Loh, saya punya tabungan tinggal 1 juta. Padahal ketika Musa membawa orang Israel, bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan pelajaran, memberikan roti mana yang hanya boleh untuk dikumpulkan atau dipakai untuk sehari. Kalau dikumpulkan lebih dari sehari, maka itu akan busuk. Busuk artinya apa? Kita akan jadi sombong. Kita akan gunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Kalau berlebihan, itu udah nature-nya atau kebiasaan manusia, kedagingan manusia. Manusia fana selalu begitu. Selalu memanfaatkan untuk yang tidak-tidak. Bahkan seringkali berkat yang Tuhan berikan kepada kita anggap ini titipan. Sehingga kita mengumpulkannya untuk membangun harga diri, membangun nama. Itulah kaitan dengan angka-angka tadi. Gara-gara ada bank. Bank ini adanya ketika Tuhan Yesus lempar-lemparkan bangku. Makanya bank itu berasal dari kata bangku. Dan bank inilah yang sekarang, yang mempunyai sistem perbankan ini, yang sedang mau membawa kita ke proses penggenapan antikris. Di mana sekarang teknologi yang kita pakai sekarang itu hitungannya matematika. Coba lihat, perhatikan, di mana-mana orang selalu berhitung dengan matematika, tidak mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah ajarkan kita 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kalau sudah amen, mulai sekarang praktekkan. Jangan amen tapi nanti masih berhitung dengan cara kita. Mulai sekarang andalkan Tuhan. Keluar dari gereja, andalkan Tuhan. Kenapa? Semua yang kita pakai, semua yang kita punya sekarang kita akan tinggalkan. Gak ada gunanya, betul-betul gak ada gunanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dan kita tidak punya waktu lagi. Pulang dari sini kita gak tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang terjadi, tetapi kita gak tahu. Kalau kita selalu mengandalkan hitungan matematika, hitungan manusia, kekhawatiran demi kekhawatiran yang terjadi. Tetapi itulah konsep antikris yang sekarang sedang terjadi. Manusia semakin mengandalkan hitungan matematika. Apa? Semua dipaksa untuk mencari uang. Hampir kita punya alasan, selalu punya alasan tidak punya waktu untuk Tuhan. Pegang gadget bisa 5 jam. Dan memang kita dibikin caranya selalu dengan konsepnya apa? Mudah, cepat, nyaman. Itu cara-cara iblis. Ya, konsepnya mereka terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur, ada organisasi. Mereka bergerak di mana-mana, termasuk radikalisme. Itu adalah cara daripada antikris. Ya, termasuk krisis ekonomi. Kita dibikin takut.
Ya, konsepnya selalu sistematis. Sistematisnya seperti apa? Propagandanya ketakutan. Nanti tahun depan akan krisis ekonomi. Nanti tahun depan atau 2 tahun lagi akan habis minyak. Itu adalah manipulasi mindset. Itu adalah tipu muslihat iblis yang disampaikan kepada kita supaya manusia-manusia ini menjadi panik dan rebutan untuk mendapatkan itu. Nanti tahun depan dia mulai berhitung dengan matematika. Oh, tahun depan saya harus punya tabungan segini-segini. Kalau enggak saya nggak bisa hidup. Salah. Saya pastikan itu salah. Karena selama ini saya pun hidup bukan dengan hitungan matematika. Andalkan dari sumbernya. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang menjadi core kehidupan seperti mesin tadi adalah roh. Tubuh ini akan binasa. Makanya kalau ada orang meninggal dibilang telah berpulang. Telah berpulang ke rumah Bapak. Cuma pertanyaannya ke rumah Bapak sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Nah itu. Jadi yang menjadi core utama adalah roh, bukan tubuh. Tubuh dan jiwa sangat dipengaruhi oleh core tadi. Di dalam, makanya dibilang, kuduskanlah tubuhmu. Karena di dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang connect dengan Roh Kudus. Connect dengan kuasa atau gelombang energi dari surga. Itulah yang menghidupkan kita sekarang ini. Bukan makanan. Makanya dibilang manusia hidup bukan dari roti dan daging, tetapi dari firman Allah. Kenapa? Firman itu yang connect ke atas. Itulah yang membuat kita hidup. Rupanya begitu. Saya juga baru tahu kenapa saya harus sampaikan ini. Jadi ke depan nanti ini kita dalam proses globalisasi untuk masuk ke Antikris. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 akan sedang berproses. Kenapa? Dengan adanya imane, kita sekarang dipaksa untuk membayar pakai itu. Lama-lama sudah tidak kehilangan uang. Uang kertas sudah tidak ada dan kita akan dikunci menjadi robot hidup, bukan manusia lagi. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada saat ini untuk melayani Tuhan. We have no time anymore. Waktu kita sudah sangat dekat. Jangan dipikir masih 20 tahun lagi, jangan. Berpikirlah bahwa tinggal tahun depan, berpikirlah tinggal besok. Supaya kita sungguh-sungguh. Hari ini saya tiap hari dapat serangan kuasa gelap. Tetapi itu menggiring saya bahwa tidak ada dokter, tidak ada tabib yang agung. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong saya. Betul-betul ini, saya punya punggung sampai datang tadi, itu ditusuk-tusuk seperti ribuan jarum nusuknya. Hampir setiap hari, yang mau dihantam adalah jantung saya. Saya harus bersaksi sini. Jantung saya. Dan sewaktu-waktu bisa hilang. Tetapi itu membuat Tuhan menggiring saya. Bahwa satu-satunya yang kau bisa andalkan hanya Tuhan. Enggak ada yang lain. Sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Serahkan, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan akan mengangkat pada waktunya. Serahkan juga kekhawatiran kita setiap hari. Hai ke dalam tangannya. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Manusia bisa mereka-rekakan jahat. Tetapi Tuhan selalu memberikan. Tuhan tidak akan pernah, akan selalu mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan selalu naik dan tidak pernah turun. Lakukan itu, imani itu di setiap bagian kehidupan kita. Pekerjaan kita, jadi tukang sapu, jadi satpam, jadi apa. Jadilah agent of change of Christ. Menjadi agen-agen Kristus. Mari kita mulai bersama-sama. Kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri nggak sanggup. Ya, begitu keluar dari sini saya suka perhatikan. Di lift itu sudah menjadi tidak seperti yang di dalam gereja. Sikut-sikutan. Malah pernah dulu ada yang mau berantem hanya gara-gara lift. Bagaimana? Coba sadari itu. Di lift saya lihat sudah nggak paling saling kenal. Senyum pun tidak. Mari mulai lemparkan senyum-senyum. Mari mulai jangan terpengaruh dengan gadget-gadget itu. Kalau ada itu berikan komentar yang memberkati. Di sini peperangan rohani. Gadget ini melemahkan tubuh manusia dengan dua cara. Kontennya satu, kemudian gelombangnya. Gadget ini punya kekuatan magic. Hipno elektromagnetik. Nanti saya bisa buktikan bahwa hipno ini bisa melemahkan sel-sel tubuh kita. Apa yang dihancurkan? Struktur DNA dari tubuh manusia. Lalu dia merusak membran sel menghasilkan hormon-hormon negatif, hormon-hormon beracun.
atau enzim racun dan dia akan mempengaruhi mindset manusia. Itu yang dilakukan. Jadi sistemnya adalah selalu propaganda ketakutan. Itu ISIS itu juga buatan. 9/11 juga itu buatan. Itu buatan daripada Antichrist. Terus kemudian kayak krisis segala macam, demo apa segala. Jadi semua itu adalah buatan. Supaya apa? Ujung-ujungnya ada uang. Setiap ada hajatan selalu ada panitia. Setiap panitia selalu butuh anggaran untuk melaksanakan. Jadi itu caranya. Semua larinya ke uang. Sekarang kekuasaan yang dikejar semua uang. Orang berantem semua karena uang. Karena itulah ciri-ciri manusia zaman, cinta akan uang. Cinta akan uang adalah sumber dari segala sumber kejahatan. Manusia akhir zaman akan selalu menjadi hamba uang. Dan walaupun beribadah saat ini menjadi tidak percaya lagi dengan kekuatan ibadah itu sendiri. Kiranya apa yang saya bisa sampaikan singkat ini bisa memberkati kita semua. Mulai saat ini jangan andalkan hitungan matematika. Karena Wahyu 13 ayat 16 ada kata bilangan itu. Makanya kita selalu diarahkan kepada bilangan. Bilangan itu, ranking sekolah membuat orang sombong ketika dia ranking 1. Juara ini, juara itu, sadar gak itu? Ya. Tapi bukan kualitas yang dikejar, angka-angka. Sistem demokrasi kita pun begitu. Satu suara, satu orang, satu suara dan ini. Akhirnya apa? Suara yang tidak bagus bisa mengalahkan suara yang bagus. Dan itu adalah konsep dunia, selalu untuk mengarahkan ke sana. Sistem yang ada pun sekarang demikian. Selalu sistem manajemen resiko, dibikin takut sehingga dibikin sistem-sistem supaya ini. Kita sedang menuju ke masa Antichrist. Kenapa? Nanti kita belanja chipsnya ada di sini. Sekarang dengan adanya OVO ini sedang bergerak ke sana dan nanti kita akan dikunci dengan sistem itu. Kita tidak bisa lagi mencipta, mempunyai rasa dan karsa. Pada akhirnya kita akan dikasih pilihan. Mau ikut sistem ini berarti khianati Tuhan atau tidak. Itu pilihannya nanti. Jadi bersiap, perkuat iman kita. Jangan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama. Kalau kita sendiri-sendiri kita pasti banyak khawatir. Mulai sekarang jangan terpancing dengan itu, jangan ribut dengan gadget. Karena itu semua adalah mainan. Ini semua tipu muslihat. Membuat kita ikut-ikut marah, ikut-ikut jengkel. Kalau orang bilang, ayo suara ini silent suara yang tidak ini munculkan. Nggak perlu, berkati aja. Kiranya Tuhan ampuni dia, dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan sebagainya. Baru menunjukkan itu adalah Laskar Kristus. Terima kasih. Shalom, semoga memberkati. Wah, sebentar lagi akan dipromosikan menjadi pendeta sepertinya. Haleluya. Siapa yang diberkati dengan kesaksian barusan? Kalau saya yang bilang andalkan Yesus, saudara bilang ya iyalah pendeta ngomong andalkan Yesus. Tapi ketika polisi yang bilang andalkan Yesus, baru saudara bilang oh iya betul. Saya harus andalkan Yesus karena Yesuslah yang sanggup melakukan segala hal yang mustahil bagi manusia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini saya akan share cuma 3 hal yang begitu simple. Coba kita lihat sama-sama di 1 Korintus 2 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan sama-sama bilang sama saya kekuatan roh. Sama-sama bilang sama saya kekuatan roh. Kehidupan ini bukan soal hikmat. Kehidupan ini bukan soal kecerdikan, kepintaran siapa saudara, apa latar belakang saudara, apa yang saudara sanggup lakukan dan skill saudara. Tetapi kehidupan ini berdasarkan kekuatan Roh Kudus. Amin. Dan saya paling suka demonstrasikan kekuatan Roh Kudus. Apa salah satu cara demonstrasikan kekuatan Roh Kudus? Adalah kesembuhan. Siapa saudara yang sakit di tempat ini bangkit berdiri? Semua yang sakit bangkit berdiri. Sakit apapun, khususnya sakit persendian, khususnya sakit benjolan, khususnya sakit migrain, sakit mah, bangkit berdiri. Tutup mata saudara, angkat kedua tangan saudara. Di dalam nama Yesus,
Kekuatan roh menjamah setiap mereka yang sakit. Ada saudara yang sakit sendi, sakit di bagian jari sebelah kanan. Tuhan akan jamah dan sembuhkan sekarang juga. Di dalam nama Yesus, kekuatan roh menjamah mereka yang sakit dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin dengan keras. Katakan amin dengan keras. Katakan amin dengan keras. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan duduk dulu, cek penyakit saudara sekarang. Cek bagian tubuh saudara yang tadi sakit. Ibu yang depan udah terima kesembuhan. Cek bagian tubuh saudara yang sakit. Cek kalau ada benjolan tadi. Yang di belakang kacamata ada yang udah sembuh. Siapa yang sudah terima kesembuhan fisik, angkat tangan kanan saudara yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi? Mana lagi? 9, 10, 11. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua saudara yang sembuh harus bersaksi. Kita nggak ada waktu bersaksi di sini, tapi bersaksi di rumah saudara, bersaksi di keluarga saudara, di pekerjaan saudara, di sosial media. Saksikan bahwa Tuhan Yesus masih menyembuhkan dan mujizat masih ada. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang pertama, so there is the power of God and the power of man. Ada namanya kekuatan manusia dan ada namanya kekuatan Allah. Apa bedanya? Yang pertama, sama-sama kita lihat. Kekuatan Tuhan mengangkat kita dan kekuatan manusia, sama-sama bilang sama saya, mengangkat diri. Kekuatan Tuhan mengangkat apa? Mengangkat kita. Kekuatan manusia, saudara dapat lihat sekarang saudara mengandalkan Tuhan atau saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri dari mana? Apakah Tuhan yang mengangkat engkau sekarang? Apakah engkau yang coba mengangkat dirimu? Ketika kita yang mencoba mengangkat diri kita tidak akan pernah berhasil. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang mengangkat kita bukan cuma akan berhasil, tapi melebihi pikiran kita. Coba sama-sama kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, ini yang penting. Supaya kamu ditinggikannya, sama-sama bilang sama saya, pada waktunya. Kebanyakan dari kita bilang apa? Tuhan, saya mau ditinggikan sekarang. Tuhan, saya perlu ditinggikan besok. Tuhan, saya perlu diberkati sekarang. I need debts that I have to pay. I need things that I need to do. I need my family together. Kita perlunya sekarang. Kita perlunya secepatnya. Kita perlunya besok. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tahu waktu yang terbaik bukan waktu saya, tetapi waktu yang terbaik adalah waktu Tuhan. Karena itu saya berserah kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mau bilang apa? Tuhan, saya Tuhannya. Saya yang ngatur Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, yang bisa mengatur itu Tuhan atau kita? Kalau saudara yang mau mengatur Tuhan, berarti saudara lah Tuhannya. Yang ngatur anak, yang ngatur bapak, atau bapak yang ngatur anak? Bapak yang ngatur anaknya. Makanya saudara menjadi orang tua yang jahat kalau saudara tidak mendidik anak-anak saudara. Kalau anak-anak saudara mau buat apapun yang mereka mau buat dan saudara diamin, biarkan, saudara menjadi orang tua yang begitu jahat. Orang tua yang benar mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya pastikan kehidupan saudara mengandalkan Tuhan. Karena pada waktu yang tepat, sama-sama bilang sama saya, waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, waktu Tuhan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita lihat. Kekuatan Tuhan, apa? Sama-sama bilang sama saya, memberkati kita. Berapa banyak saudara perlu berkat? Berapa banyak saudara perlu uang? We need money, kita perlu uang, kita perlu berkat. Tetapi bedanya adalah ketika Tuhan memberkati kita, tetapi manusia mencari uang.
Manusia kerjanya pergi mencari uang. Di mana ya ada uang ya? Apa yang saya bisa buat untuk mendapatkan uang ya? Tetapi orang-orang percaya datang kepada Tuhan dan menerima uang. Menerima berkat. Buktinya apa? Coba lihat Mazmur. Sia-sia bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya. Sama-sama bilang sama saya, ia memberkati saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati saya pada waktu. Bukan pada waktu saya bekerja keras, bukan pada waktu saya mengandalkan kekuatan saya, bukan ketika saya berpikir keras, bukan ketika saya sekolah tinggi, tapi Tuhan sanggup memberkati kita. Bahkan ketika waktu saya tidur, berkat mengalir. Waktu saya tidur, ada hutang yang selesai. Waktu saya tidur, ada masalah yang beres. Berapa banyak beriman dan percaya? Amin. Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya ketika waktu tidur. Lihat lagi ayat berikutnya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, ini yang saya suka. Tetapi kekayaan orang berdosa. Sama-sama ulangi sama saya. Kekayaan orang berdosa. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan orang berdosa. Kekayaan orang berdosa berarti yang kerja adalah orang berdosa. Orang berdosa yang bekerja, orang yang berdosa yang mencari uang, orang berdosa yang berusaha dengan sekuat tenaganya. Tetapi apa yang orang berdosa hasilkan, apa yang orang berdosa terima, apa yang orang berdosa kerjakan, disimpan bagi orang benar, orang yang bekerja, tapi saudara yang terima berkatnya. Berapa banyak yang percaya? Orang yang bekerja, saudara yang terima berkatnya, itu yang menjadi bagian anak-anak Tuhan. Amin. Itu bedanya kekuatan Tuhan dengan kekuatan manusia. Yang ketiga, yang terakhir. Kekuatan Tuhan membela kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pembela saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pembela saya. Dan kekuatan manusia membela diri. Saudara kalau mau tahu saudara lagi andalkan Tuhan atau andalkan diri saudara, lihat diri saudara sekarang. Are you defending yourself or are you letting God defend you? Apakah saudara lagi membela diri sendiri atau saudara berserah dan bilang Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela saya. Ketika Tuhan yang jadi pembela kita, maka tidak ada yang sanggup melawan kita. Coba lihat Roma 8 ayat 31. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Apa yang Alkitab katakan? Sebab itu apakah apa yang kita akan katakan tentang semuanya, jika Allah, sama-sama bilang sama saya, jika Allah di pihak saya, siapa yang akan melawan saya? Nah, banyak orang, saudara tahu nggak? Kalau misalnya kita bilang Allah di pihak saya, bukannya Tuhan yang ke kita, tapi kita yang ke pihak Tuhan. Banyak orang pikir, oh Allah di pihak saya berarti Tuhan yang samperin saya. Salah, kita yang samperin Tuhan. God, we are on your team. God, we are with you. That's why anything and everything we do is blessed. Because we are in the zone of favor. Bukannya Allah yang nyamperin kita, tapi kita yang samperin Allah. Kita hidup sesuai firman Tuhan, maka tidak ada lawan yang bisa berdiri di hadapan kita. Bukannya kita hidup semau kita, Tuhan membela kita, salah. Kita hidup semau Tuhan, baru tidak ada yang bisa menyentuh kehidupan kita. Amin. Itu arti ayat ini. Banyak orang pikir, wah Tuhan di pihak saya, Tuhan di pihak saya. Padahal Tuhan bilang, enggak. You never came to me. Kamu gak pernah datang kepada saya, kamu gak pernah melakukan firman, kamu gak pernah hidup sesuai firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai firman Tuhan, kita ada di pihak Tuhan, Tuhan ada di pihak kita.
Amin. Dan siapa yang sanggup melawan kita? Sama-sama bilang sama saya, tidak ada. Siapa yang sanggup melawan kita? Siapa yang sanggup melawan kita? Penyakit tidak sanggup melawan kita. Amin. Hutang tidak sanggup melawan kita. Manusia dengan kekuatan apapun, kasus apapun, kenalan siapapun tidak sanggup melawan kita. Karena Allah yang ada di pihak kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat ayat yang terakhir. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, sama-sama bilang sama saya, tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau, sama-sama bilang sama saya, buktikan salah. Ini yang menjadi bagian, sama-sama bilang sama saya, bagian. Sama-sama bilang sama saya, bagian. Ketika saudara kerja, ada bagian saudara, betul? Bagian saudara apa ketika saudara kerja? Dapat gaji, ada yang dapat tunjangan, itu bagian saudara. Nah, ini bagian bukan untuk semua orang Kristen loh, bahkan bukan untuk semua orang, tetapi ini bagian, sama-sama bilang sama saya, hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Apa artinya? This only belongs to people who serve God. Dan orang yang melayani Tuhan bukan berarti cuma orang yang ada di dalam gereja dan melayani Tuhan sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai usher. Tapi kalau ke dalam keseharianmu engkau tidak melayani Tuhan, dalam keseharianmu engkau tidak melakukan apa yang Tuhan mau, berarti sama saja bohong. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang tetap mengampuni walaupun berat. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang melakukan firman walaupun dunia melawannya. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang tetap melakukan kebenaran di tengah-tengah tempat yang korup, di tengah tempat-tempat yang melawannya. Itu orang yang melayani Tuhan. Dan bagiannya adalah pembelaan dari Tuhan. Pada hari ini, pertanyaan saya, apakah saudara membela diri sendiri ataukah Tuhan yang membela saudara? Alkitab berkata apa? Tuhan akan berperang bagi kamu, kamu akan diam saja. Itu janji Tuhan kepada setiap orang percaya. God is fighting for you. Kalau Tuhan yang berperang bagi saudara, buat apa lagi saudara berperang? Betul? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berperang bagi saya. Saya cukup diam. Saya cukup taat. Saya cukup setia. Nah, kesalahannya banyak orang Kristen pikir ketika diam berarti saya gak ngapa-ngapain, saya angkat kaki, saya enak-enak aja. Diam bukan gitu, diam berarti apa? Bukan kemauan kita yang kita lakukan, tapi kemauan Tuhan. Amin. Kalau misalnya orang tua lagi kumpul keluarga, tiba-tiba anaknya berisik, orang tuanya bilang sama anaknya, anaknya diam. Kenapa? Karena anaknya bukan melakukan kemauannya lagi, tapi kemauan orang tuanya. Orang tuanya suruh diam, dia diam. Bukan kemauan dia untuk berisik lagi, main-main lagi. Karena orang tuanya udah bilang, duduk. Begitu juga ketika orang percaya diam, bukan berarti kita pasif. Berarti kita apa? Meninggalkan kemauan kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita demi firman, demi kebenaran, demi apa yang Tuhan mau. Itu namanya diam dalam Tuhan. Amin. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada kegagalan dan kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita datang pada Tuhan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan
mata kita, angkat kedua tangan kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. namun ada tanggung jawab saya. Asalku hidup suci, Tidak turun dunia. dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi katakan sama-sama dengan iman. Ku tahu Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Tuhan pasti buka Tuhan. asalku hidup suci, tidak turun dunia. Tuhan pasti buka jalan. Hari ini juga kita akan mengambil perjamuan suci, di mana kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ingat, Tuhan pasti buka jalan, tidak mungkin tidak. Tapi ada tanggung jawab untuk engkau hidup suci, engkau hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka tidak akan ada jalan yang tertutup dalam kehidupanmu. Tutup mata saudara, angkat kedua tangan saudara, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Hamba ucapkan berkat, kesukaan Tuhan, promosi atas setiap orang percaya di tempat ini. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Apapun yang mereka lakukan akan berhasil dalam nama Yesus. Mereka tidak akan turun tapi akan naik. Tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kehidupan mereka diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-tangan mereka diberkati untuk menerima berkat. Tangan-tangan mereka akan berhasil. Berkat yang dihasilkan orang berdosa disimpan bagi tangan-tangan ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku tahu